Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintoro Yudo Prastyo dari kelas D7DA Binus University. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil final exam yang telah saya buat untuk memenuhi mata pelajaran karakter building Pancasila dengan judul project Program Bimbingan Belajar Gratis bagi Anak Kurang Mampu. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, berikut merupakan biodata singkat saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintoro Yudo Prastyo, tempat tanggal lahir di Malang 1 Juni 1994. Untuk usia saat ini, usia saya adalah 30 tahun. Kemudian domisili saat ini, saya berada di Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk riwayat pendidikan terakhir, D3 Teknik Mesin, lulusan Politeknik Negeri Malang, serta pekerjaan saya saat ini adalah di bidang swasta, khususnya bidang pertambangan batu bara. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari materi. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang proyek kami adalah keprihatinan terhadap adanya kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Ternyata masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Nah, kondisi ini tidak sejalan dengan hak dasar dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Kemudian, dari latar belakang masalah tersebut, kami merumuskan 5 pertanyaan utama yang menjadi fokus dari proyek kami ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan akses pendidikan, kemudian apa dampak dari program bimbingan belajar, bagaimana implementasi nilai Pancasila dalam program, dan apa saja tantangannya, serta bagaimana cara melibatkan komunitas lokal. Dan berikut metode pelaksanaan dari proyek yang kami buat. Untuk menjalankan proyek ini, kami menggunakan 3 metode utama. Tahap pertama adalah observasi dan wawancara untuk memahami kondisi yang ada di lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas dalam tim. Serta yang terakhir adalah tahap pelaksanaan program atau implementasi. Berikut merupakan deskripsi dari pelaksanaan proyek yang kami jalankan, dimulai dengan identifikasi kebutuhan belajar anak-anak melalui observasi, di mana kami menemukan kendala seperti keterbatasan akses internet serta buku pelajaran. Berdasarkan hal itu, kami merancang bimbingan belajar interaktif yang terbukti berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar anak-anak. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang kami lakukan dalam program ini. Untuk program ini sendiri, kami laksanakan selama 4 minggu dengan frekuensi 1 kali seminggu, serta berlokasi di sebuah rumah belajar komunitas di wilayah Jakarta Utara. Dan berikut ini merupakan gamifikasi dari pembelajaran yang kami laksanakan, terbagi menjadi 4 sesi. Untuk sesi pertama adalah pengenalan dan pembukaan program, di mana dari pengajar atau mahasiswa kami sendiri memperkenalkan diri kami kepada para calon siswa serta orang tua dari calon siswa nantinya, kemudian penerimaan alat tulis sumbangan kepada anak-anak serta suasana awal pembelajaran yang ada di ruang komunitas. Kemudian dilanjutkan di sesi 2. Untuk materi yang kami masukkan adalah pembelajaran terkait dengan matematika dasar dengan menggunakan media konkret, ya, baik itu kancing ataupun menggunakan stick ekstrim untuk berhitung. Kemudian pembelajaran per kelompok kecil dibagi menjadi beberapa kelompok kecil serta melakukan latihan soal yang berada di papan. Kemudian sesi ketiga, pelajaran yang kami masukkan ke dalam pembinaan yang kami laksanakan adalah bahasa Indonesia serta cerita bersama, di mana dalam sesi ini anak-anak membaca cerita pendek, kemudian melakukan diskusi terkait dengan nilai kebaikan dari cerita pendek yang telah dibaca, serta mengobservasi antusiasme peserta yang terlihat jelas antusiasmenya saat itu.
Kemudian dilanjutkan ke sesi 4 atau sesi terakhir yaitu penutupan program serta melakukan refleksi. Refleksi dilakukan bersama, yaitu anak menuliskan harapan dari dirinya masing-masing, kemudian disampaikan ke rekan-rekannya maupun kepada para pengajar. Kemudian kami juga membuat sertifikat yang kami berikan kepada anak-anak tersebut. Yang terakhir adalah melakukan foto bersama untuk tim yang terlibat, baik itu dari pengajar maupun dari para peserta maupun tokoh komunitas setempat. Dan berikut merupakan hasil temuan di lapangan yang kami temui saat kami melaksanakan program ini. Antara lain yang pertama adalah keterbatasan akses pendidikan, di mana banyak anak dari keluarga yang kurang mampu di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang layak. Salah satu masalahnya ya disebabkan oleh ekonomi tentunya dari keluarga masing-masing ataupun dari fasilitas pendidikan yang minim yang berada di daerah tersebut. Kemudian kendala yang kedua yang kami hadapi adalah kendala terkait dengan fasilitas belajar. Kami menemukan adanya keterbatasan fasilitas belajar yang cukup vital ya, seperti sulitnya akses internet ataupun keterbatasan akses untuk buku pelajaran. Kondisi rumah juga tidak mendukung, menjadi kendala bagi anak-anak untuk belajar tentunya. Kemudian kendala selanjutnya adalah kualitas dari tenaga pengajar, di mana salah satu temuan dari wawancara yang kami lakukan adalah adanya keterbatasan dalam kualitas tenaga pengajar yang ada. Jadi total pengajar yang terlaksana adalah 5 orang yang berada di kelompok kami. Namun kendalanya adalah keterbatasan waktu yang kami miliki untuk mengimplementasikan program ini. Jadi salah satu evaluasinya adalah hal tersebut dari wawancara yang kami ambil. Kemudian yang terakhir adalah tantangan terkait dengan pelaksanaan. Meskipun warga sekitar sangat mendukung dengan adanya program ini, tetapi program bimbingan belajar ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu dan tempat belajar yang kurang memadai. Hal ini sempat mempengaruhi jumlah kehadiran peserta saat kami melaksanakan program ini, seperti yang terjadi pada minggu ketiga akibat cuaca dan juga keterlambatan. Berikut solusi yang kami tawarkan dari masalah yang kami temui. Kami menawarkan 6 solusi ya. Yang pertama adalah penyediaan akses pendidikan tambahan, di mana program ini bertujuan utama untuk memberikan akses pendidikan tambahan secara gratis bagi anak-anak yang kurang mampu dan juga sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan metode pembelajaran yang interaktif, di mana proses belajar dirancang dengan pendekatan yang interaktif untuk mendorong partisipasi dari anak-anak tersebut. Contohnya adalah menggunakan media yang konkret ya, seperti yang kami lakukan yaitu kancing serta stik es krim untuk berhitung atau belajar matematika. Kemudian kami juga melaksanakan membaca cerita bersama untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan ternyata pendekatan ini terbukti berhasil membuat anak-anak lebih percaya diri, lebih aktif bertanya, dan tentunya termotivasi untuk belajar. Kemudian solusi yang ketiga adalah materi yang terstruktur. Materi bimbingan belajar dirancang agar sesuai dengan kurikulum sekolah dasar. Karena target kami saat itu adalah siswa SD sampai dengan SMP ya, dan juga sekolah menengah pertama. Kemudian yang keempat, dukungan sarana belajar, di mana program ini memberikan dukungan praktis berupa pembagian alat tulis sumbangan kepada anak-anak peserta. Kemudian yang kelima, solusi yang kami tawarkan adalah pelibatan komunitas lokal. Jadi untuk keberlanjutan program ini, mahasiswa melibatkan komunitas setempat dalam penyediaan ruang belajar dan dukungan logistik yang ringan. Ternyata hal ini berhasil memperkuat solidaritas sosial serta semangat gotong royong yang ada di masyarakat. Yang terakhir, implementasi nilai-nilai dari Pancasila. Program ini menjadi wujud nyata dari penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya
sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan kesempatan pendidikan yang setara. Dari beberapa kendala serta solusi yang telah kami tawarkan di slide sebelumnya, maka berikut ini merupakan refleksi pribadi yang ingin saya sampaikan. Secara pribadi, proyek ini menyadarkan saya bahwasanya pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga tentang membentuk karakter dan juga memberi harapan. Saya belajar banyak tentang empati serta kesabaran, serta melihat bahwasanya nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata. Pengalaman ini juga memperkuat komitmen saya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan judul proyek yang kami ambil. Dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.